Selamat malam saudara-saudara, selamat datang di hari yang ke-9 doa pencurahan Roh Kudus. Kita telah melewati 8 malam berturut-turut bersama-sama dengan Tuhan, kita melihat kuasa dan kemurahan-Nya berlaku di tempat ini. Ada banyak kesaksian yang terjadi di tempat ini. Dan siapapun yang datang pada malam hari ini, kita tahu Allah kita adalah Allah yang ajaib, Allah kita yang telah hadir di tengah-tengah kita. Dan bagi Dia Allah tidak yang mustahil untuk apapun yang Dia ingin lakukan pekerjaannya dalam kehidupan kita. Kita berharap, kita bersandar hanya kepada Dia. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mari kita bagi diri saudara. Biar jemaat puji Tuhan. Sungguh tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan.
diangkat dan dipulihkan. Dan dipulihkannya. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa kami yang di surga, segala puji syukur dan hormat kembali kami naikkan ke hadirat-Mu atas keberadaan kami saat ini. Terima kasih ya Tuhan, Kau berikan kami tubuh yang sehat, Kau kumpulkan kami kembali di bait-Mu yang kudus untuk kami beribadah pencurahan Roh Kudus-Mu di hari yang ke-9 ini. Lihatlah ya Tuhan, kami semua jemaat-Mu yang datang dengan penuh kerinduan. Kau lihat kesungguhan hati kami ya Tuhan. Kau juga lihat ya Tuhan, semangat kami ya Tuhan tidak mengenal lelah. Apapun pergumulan yang kami bawa dari rumah, bagimu tak ada yang mustahil ya Tuhan. Dengan zaman kuasa Roh Kudus-Mu, Kau sanggup memulihkan dan mengubahkan hidup kami. Kami serahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak ya Tuhan untuk masuk hadirat-Mu yang kudus, untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, dan menerima kembali pengajaran akan firman-Mu. Terlebih saat ini ya Tuhan, layakkan kami ya Tuhan untuk menerima curahan Roh Kudus-Mu. Jamah dan lawat kami satu persatu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu berkarya dalam hidup kami, kuasa-Mu semakin dinyatakan ya Tuhan. Mujizat-Mu pasti terjadi di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk para pelayan-Mu yang ambil bagian dalam ibadah saat ini. Jamah dan urapi kami satu persatu ya Tuhan. Apapun yang kami layani ya Tuhan, biarlah kami dapat melayani dengan kerendahan hati dan ketulusan, sehingga pelayanan kami berkenan di hadapan-Mu dan dapat memberkati jemaat-Mu di tempat ini. Teristimewa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Handoyo Santoso, yang telah Kau persiapkan menjadi saluran berkat firman-Mu dan akan memimpin kami dalam pencurahan Roh Kudus-Mu nanti. Jamah dan urapi hamba-Mu ini Tuhan, Kau berkati dengan kesehatan sempurna. Berikan hikmat dan kuasa terus ya Tuhan dalam pelayanannya, semakin menyukakan hati-Mu, sehingga kasih kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan pemeliharaan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan hamba-Mu ini, beserta Mama Maria, Ibu Gembala kami, dan seluruh keluarga besarnya. Kini kami serahkan seluruh ibadah ini Tuhan. Kami siap memulainya. Kami awali dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kalau maut telah dikalahkan di atas kayu salib oleh Dia, Allah kita, adakah yang mustahil bagi Allah? Dan menyertai kita adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang bangkit. Allah bangkit, berseraklah musuhnya di hadapan umatnya. Allah bangkit.
Nyanyi haleluya. Haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya, Nyanyi haleluya. ku nyanyi haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya. Pujian akan selalu keluar dari mulut kita. Karena kita tahu biarpun gunung-gunung beranjak, kasih Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Biarpun Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. biarpun Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. tak akan beranjak. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Jemaat tak akan beranjak.
Dan salah satu buktinya dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia curahkan Roh Kudus-Nya untuk selalu berdiam di dalam diri kita. Dan malam hari ini kembali kita akan dipuaskan oleh curahan Roh Kudus, terlebih lagi oleh firman-Nya. Biarlah kita mau dibentuk oleh Dia melalui firman-Nya. Biarlah kita mau dituntun oleh Roh Kudus-Nya, agar hati kita menjadi seperti hamba yang turut dan setia kepada Tuhan kita. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, Ku tak membawa. ku tak membawa apapun juga. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Inilah yang kami punya. Mari kita bangkit dari saudara. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang kami punya, kami persembahkan kepadamu Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai Dalam roh dan kebenaran. dalam roh dan kebenaran sampai Dalam roh dan kebenaran. dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kalau pada hari yang ke-9 ini
Engkau tetap berkenan hadir di dalam ibadah pencurahan Roh-Mu yang kudus. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena begitu banyak berkat-Mu yang telah kami terima. Dari hari ke-1 sampai ke hari ke-8, kami telah lewati dengan penuh berkat, kemenangan. Bahkan Tuhan, terjadi perubahan demi perubahan, mujizat demi mujizat kami alami di dalam kehidupan kami. Untuk itu kami yakin dan percaya, malam hari ini ya Tuhan, Engkau pasti akan mencurahkan berkat-Mu lebih besar lagi ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, sebelum kami menerima berkat-Mu, mari Tuhan Kau ampuni terlebih dahulu atas segala dosa dan kesalahan kami. Kuduskan kami kembali ya Bapa, agar hati kami layak di hadapan-Mu untuk menerima berkat firman-Mu dan juga menerima berkat curahan daripada Roh-Mu yang kudus. Biarlah melalui firman-Mu kami akan semakin mengerti peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kuasa-Mu dicurahkan, Roh-Mu yang kudus dicurahkan bagi kami, kami dapat membuka hati kami lebar-lebar, sehingga Roh Kudus-Mu dapat hadir dan masuk ke dalam hati kami, bahkan tinggal di dalam hati kami untuk memimpin kami, untuk menolong kami, untuk mengajar kami, bahkan untuk menegur kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Handoyo Santoso yang akan menyampaikan firman-Mu dan juga yang akan memimpin acara penumpangan tangan kepada seluruh jemaat-Mu. Berikan urapan hikmat dan kuasa-Mu Bapa, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu dengan kata-kata yang mudah dimengerti, dan kami juga dapat melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, bahkan hamba-Mu juga dapat menyalurkan kuasa-Mu kepada seluruh hamba-hamba-Mu yang lain, dan juga pelayan-pelayan-Mu yang akan membantu di dalam penumpangan tangan, sehingga kami dapat melakukan tugas-tugas kami masing-masing Tuhan dengan kuasa-Mu, dan tidak ada satupun jemaat-Mu yang terlewatkan oleh jamahan daripada kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan, kami mau sambut berkat-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Terima kasih Pak Yopi untuk doanya. Selamat malam, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah memasuki malam yang ke-9 dalam acara pencurahan Roh Kudus, dan saya yakin kita semua menikmati berkat Tuhan. Pengumumannya, esok pagi ada ibadah raya jam 9 dan jam 11. Kemudian malamnya memasuki hari Pentakosta, hari yang ke-10, kita akan adakan perjamuan kudus untuk menutup acara doa 10 hari. Dan siapkan diri saudara. Dan esok malam juga saya akan mendoakan secara khusus untuk seluruh diaken setelah ibadah. Jadi ada acara khusus mendoakan diaken dan semua guru-guru sekolah minggu yang mereka mungkin tidak sempat menerima perjamuan kudus karena melayani di sekolah minggu. Dan doakan semuanya, juga minyak-minyak urapan esok akan didoakan serentak seluruh minyak urapan yang dibawa. Dan sebelum masuk firman Tuhan, ada sebuah pujian khusus. Lagu ini diciptakan oleh Suciati Lesmana, adik saya, dan diambil dari Mazmur 36. Musiknya diaransemen oleh Yongki Nathanael dan string sectionnya oleh Maria Gregoria Eva dari Amerika. Dan semuanya ini untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan lihat lokasi syutingnya di GKT PIK 2. Reaches to the heavens, your faithfulness to the
skies. Your righteousness is like the highest mountains. Your love, Lord, reaches to the heavens. Your faithfulness to the skies. Your righteousness is like the highest mountains. Your justice like the great deep. How priceless is your unfailing love. How priceless is your unfailing love. People take refuge in the shadow of your wings. How priceless is your unfailing love, oh God. For with you is the fountain of life. In your light we sing out. Love, Lord, reaches to the heavens. Your faithfulness to the skies. Your righteousness is like the highest mountain. Reaches to the heavens. Your faithfulness to the skies. Your righteousness is like the highest mountain. Your justice like the great deep. Ya, itulah tampak gereja kita di PIK 2. Sudah pada saat syuting sampai di lantai 5 dan saat ini sudah masuki lantai ke-6. Dan saya yakin lantai demi lantai kita selesaikan. Nanti Desember chapel digunakan untuk memperkatakan nikah. Dan tahun depan doa 10 hari kita akan laksanakan di PIK 2. Amin. Jadi saudara yang mau foto-foto doa 10 hari terakhir di Fluid Village bisa tahun ini. Saya ajak kita sama-sama maju dan melangkah terus. Doakan
semuanya berjalan dengan baik, semuanya berjalan dengan lancar, dan saudara ingin terlibat saat memasuki untuk interior, untuk kemudian di restroom, untuk IT-nya, saudara yang ingin terlibat, silahkan baik secara pendanaan dan sebagainya, sudah bisa hubungin para diaken dan pelayan-pelayan Tuhan. Kita sama-sama bangun bait Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian pengumumannya, dan kita akan masuk dalam firman Tuhan yang mengantar kita untuk doa pencurahan Roh Kudus. Dan selalu saya katakan, Roh Kudus bukan sekedar untuk di gereja. Kita menerimanya di gereja. Tetapi Roh Kudus itu diam di dalam kita selama-lamanya. Dan ini pada akhirnya akan dilihat oleh dunia pada saat nanti hari Senin, setelah hari Pentakosta kita ada di dalam dunia ini. Biarlah dunia yang melihat kita ada Roh Kudus atau tidak. Terlihat dari mana? Dari perbedaan dari kehidupan kita. Bagaimana cara hidup kita. Baik menyikapi keadaan di luar, menyikapi keadaan di dalam. Dan sekarang kita akan teruskan. Apa karya Roh Kudus yang mutlak kita butuhkan. Roh Kudus sekali lagi bukan sekedar untuk dipamerkan. Buat apa dunia mengakui kita punya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu tidak ada karyanya bagi kita dan bagi dunia. Nah sekarang kita akan lihat apa kerja Roh Kudus dan kita sangat membutuhkan hal ini. Efesus 3 ayat yang ke-16. Efesus 3 ayat 16. Efesus 3 ayat 16. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, aku berdoa. Nah inilah kenapa Roh Kudus kita terima, dan pada saat doa pencurahan Roh Kudus, saudara didoakan. Untuk apa? Untuk menerima Roh Kudus. Sebab hamba Tuhan menjadi saluran bagi Roh Kudus. Jadi kalau ditanya kenapa harus didoakan, Paulus pun berdoa untuk jemaat di Efesus. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya. Setiap manusia butuh kekuatan ekstra untuk menghadapi kehidupan ini. Dan inilah, tidak ada yang mampu memberikan kekuatan selain Roh Kudus. Sebab manusia lain, sekali lagi, punya kebutuhannya masing-masing. Bahkan setiap manusia kekurangan kekuatan. Sehingga kalau kita meminta, tolong dong kuatkan saya. Orang lain tidak akan mampu memberikan kekuatan. Roh Kuduslah yang memberi kita kekuatan. Oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Saya ajak kita baca dari New International Version. Pak Arif tolong bacakan deh. Ephesians 3 verse 16, NIV version. I pray that out of His glorious riches He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being. With power. Kita butuh kekuatan through His Spirit in your inner being. Nah inilah manusia. Kita mungkin otot kita kuat, kita mungkin tulang-tulang kita kuat, tetapi di mana yang paling lemah? Di dalam kita. Sering orang yang berotot itu menangis, sering orang yang punya kekayaan yang luar biasa juga menangis. Di mana letak kelemahannya? Semuanya di inner being, di dalam diri manusia itu. Dan di mana Roh Kudus berada? Dia ada di dalam kita. Nah malam hari ini, undang Roh Kudus. Saya yakin kita nggak perlu jujur lah sama orang lain, mungkin nggak usah bercerita. Tetapi saudara jujurlah terhadap dirimu sendiri. Saudara pasti merasa tidak kuat di dalam dirimu. Ada yang membuat dirinya aku nggak mau atau nggak mampu melanjutkan perjalanan kehidupan karena tidak kuat di dalam diri kita. Nah apa saja yang di dalam diri kita yang tidak kuat. Pengaruhnya bisa datang dari luar atau bahkan dari dalam diri kita sendiri. Dan kita akan telusuri kekuatan-kekuatan yang seperti apa yang kita butuhkan. Situasi-situasi seperti apa yang membuat kita tidak kuat. Sebab kita butuh kekuatan. Atau untuk itulah kita butuh kekuatan ekstra dari Roh Kudus yang ada di dalam kita. Nah kita akan lihat contoh-contoh di perjanjian lama dan perjanjian baru. Apa yang membuat kita tidak kuat. Dan kita butuh kekuatan dari Roh Kudus. Bahkan ada seorang yang sangat-sangat kuat yang kita kenal. Kita baca dalam 2 Samuel 21 ayat 15. 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 Ketika terjadi lagi peperangan antara Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya, lalu berperang melawan orang Filistin
sampai Daud menjadi letih lesu. Daud menjadi letih lesu. Padahal kita kenal Daud ini berperang dengan orang Filistin yang paling kuat yang namanya Goliat. Dia menang. Tetapi apa yang membuat kita letih lesu dan kita butuh kekuatan dari Roh Kudus? Saudara baca di ayat ini. Ketika terjadi lagi peperangan. Hidup ini kalau perang cuma sekali, mungkin kita kuat. Tetapi kalau lagi dan lagi dan lagi. Yang pertama Goliatnya yang paling gede sudah dibasmi. Nongol Goliat yang lain, nongol Filistin yang lain. Nah kita mulai. Ya saya yakin ibu-ibu di rumah merasa, kok gini lagi masalahnya di rumah. Bapak-bapak di kantor kok ini lagi musuhnya. Adik-adik yang dalam perjuangan studinya kok seperti ini lagi peperangannya. Dan saya yakin, lama-lama kita menjadi letih lesu. Kalau dalam Efesus tadi, kita butuh kekuatan dari dalam diri kita. Dalam ayat ini dikatakan, David went down with his men to fight. Daud tetap berperang, tetapi sudah lihat, against the Philistine, and he became exhausted. Mulai merasa, kok perang lagi, capek deh. Nah, disinilah kita membutuhkan Roh Kudus. Bahkan orang yang paling kuat seperti Daud. Menghadapi siapa? Filistin. Filistin gak pernah habis. Filistin gambaran siapa? Gambaran setan. Di dunia ini isinya setan, dan setan menggunakan segala macam cara. Dia menyerang secara langsung. Seperti kesaksian kemarin Pak Tony. Jadi istilah ditepok itu jadi populer sekarang. Pokoknya kalau ditepok Pak Handoyo hati-hati katanya. Entah setannya keluar atau dia pulang kampung. Tetapi itulah kuasa gelap itu terus menyerang kita. Dan kalau kita nggak ada Roh Kudus, sekali dua kali mungkin kita merasa, ya kita hadapi, kita berdoa. Tetapi kalau terus saudara hadapi dengan kekuatan saudara akan merasa lelah. Kok nggak pernah habis? Sebab setan ini masih ada selama dunia ini ada. Dan dia yang berkuasa atas dunia ini. Tetapi kuasa yang dari Tuhan lewat Roh Kudusnya membuat kita mampu terus memerangi Filistin. Walaupun dia tidak pernah habis, tapi kita tidak akan pernah dihabisi oleh dia. Amin. Kita selalu menang menghadapinya dan tidak membuat kita lelah. Filistin juga gambaran dunia ini. Berulang kali saya katakan, setiap orang mengatakan nanti kalau gue udah masuk fase ini, gue udah gak capek lagi. Ternyata capeknya ada. Dari waktu pelajar, nanti kalau udah lulus gue kerja, gue gak capek lagi mesti belajar. Capeknya apa? Capek kerja. Setelah nanti kalau sudah punya istri yang mendampingi, aku gak capek lagi. Setelah menikah, capek diomelin istri. Tuh kan, ibu-ibu yang ketawa atau bapak-bapak yang ketawa, saya gak tahu. Dan seterusnya. Dan bagaimana menghadapi situasi seperti ini? Roh Kudus memberi kita kekuatan dari dalam diri kita, inner being kita. Daud mampu berperang, Daud maju perang. Masih kuat gak? Masih kuat ototnya. Yang gak kuat di mananya? Di sininya. Dia merasa kok perang lagi. Dan saya yakin di sini semua. Saudara mulai manggut-manggut. Iya betul seperti itu. Bahkan saudara hari ini udah mulai tahu. Senin nanti perang lagi. Ada masalah lagi. Ada tuntutan, ada masalah yang baru yang saya harus hadapi. Bagaimana menghadapinya? Roh Kudus memberi kita kekuatan. Ingat, jangan cuma bilang Roh Kudus memberi kita kemenangan. Kemenangan itu Roh Kudus berikan. Tetapi kemenangan itu ada waktunya, ada saatnya. Dan menanti saatnya ini, kita juga butuh kekuatan. Melihat situasi yang terus berulang, kita butuh kekuatan ekstra. Nah malam ini yang sudah mulai merasa seperti itu. Kok gini lagi? Undang Roh Kudus masuk dalam dirimu. Dia akan memberi kita kekuatan. Dan kalau saudara baca setelah kisah ini, Daud mendapatkan kekuatan yang baru. Sampai akhir hidupnya, dia mampu menyelesaikan. Bukan dengan rasa lelah, tetapi dengan kekuatan yang baru yang dari Roh Kudus. Inilah penyebab pertama kita butuh kekuatan dari Roh Kudus. Karena tantangan gak pernah habis-habisnya. Tantangan yang berulang dan terus ada. Dan sadari kalau itu gak ada berarti kita sudah gak ada di dalam dunia. Berarti itu harus ada. Tetapi kita harus menghadapinya dengan kekuatan yang dari Roh Kudus. Kita akan lihat berikutnya. Apa yang membuat kita butuh kekuatan dari Roh Kudus. Kisah Rasul 23 ayat yang ke-11. Kisah seorang yang namanya Paulus yang kita kenal juga sangat-sangat kuat orangnya. Ternyata bisa lelah. Kisah Para Rasul 23 ayat 11. Kisah Para Rasul 23 ayat 11. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab
sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Pada saat Paulus harus menghadapi pengadilan, yang mengadili dia siapa? Sanhedrin. Orang-orang yang tadinya teman kerjanya, teman sejawat, kerja bareng sebagai Farisi, sebagai tokoh agama. Sekarang dia harus diadili oleh teman-temannya dia sendiri. Karena Paulus menerima Tuhan. Nah inilah yang membuat kita butuh kekuatan. Kadang-kadang situasi dalam dunia ini berubah secara mendadak. Yang tadinya teman menjadi lawan. Yang tadinya rekan menjadi pesaing dalam usaha. Nah ini terjadi. Dan Tuhan tahu, yang namanya Paulus pun gak akan kuat menghadapi situasi seperti ini. Dan pada saat itulah, pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadamu, kuatkanlah hatimu. Berbicara dari mana? Dari dalam dirinya. Lewat Roh Kudusnya. Paulus seorang diri sebagai tawanan dibawa. Tetapi dia tidak sendiri, sebab ada Roh Kudus yang ada dalam dirinya. Dan berkata, kelihatan yang ditulis di sisinya. Di sisi mana? Di sisi terdalam dari kehidupan Paulus. Itu dalam kehidupan imannya. Kuatkanlah hatimu. Sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem. Demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Keberanian kita untuk tetap berpegang kepada pendirian iman kita tidak akan goyah, tidak akan surut. Dia memberi kita kekuatan. Dan malam hari ini, saya yakin banyak di antara kita merasa seperti itu. Enggak kuat kalau orang yang tadinya teman, ternyata mengadili, menghukum. Bahkan Paulus kalau kita lihat kisahnya, dia harus menjalani hukuman dari teman-temannya sendiri. Tetapi karena ada Roh Kudus, Paulus tidak pernah menjadi lelah. Dan malam hari ini saya ajak kita. Ayo kalau sudah merasa seperti itu. Situasi yang berulang datang, jangan menjadi lelah. Dia menguatkan kita. Kalau situasi datang dari sisi yang tidak pernah kita duga, bahkan di saat kita hidup sebagai orang yang benar, Paulus jadi hamba Tuhan. Ternyata jadi anak Tuhan pun, jadi hamba Tuhan pun ada masalahnya sendiri dan terus menerus datang. Jangan bilang jadi Kristen gak punya masalah. Masalah akan datang. Sebab kita yang punya meteran listrik di rumah, Kristen atau enggak Kristen bayarnya sama. Amin. Masalahnya sama kan, kebutuhan. Tetapi bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Kalau dia menguatkan kita, kita tidak akan menjadi lelah. Kita terus punya kekuatan yang baru dari Roh Kudus yang memberi kita kekuatan dari dalam diri kita. Apalagi sumber masalah, tantangan yang membuat kita butuh kekuatan ekstra dari Roh Kudus. Nanti setelah itu bukan cuma punya kekuatan, tapi punya kuasa untuk mengubah situasinya. Kita lihat perjanjian lama, contoh yang sering kita bahas, orang yang namanya Hana. 1 Samuel 1 ayat 7 dan ayat yang ke-11. 1 Samuel 1 ayat 7 dan 11. 1 Samuel 1 ayat 7 dan 11. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Ayat 11. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan tidak mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi berikanlah kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Inilah situasinya seperti yang kita gambarkan sebelumnya. Tantangan datang dari luar, tantangan datang dari situasi yang gak pernah kita duga. Dan Hana, apa yang dia butuhkan? Kekuatan yang ekstra. Sebab dia mengalami tantangan yang menyakitkan dirinya. Datangnya dari mana? Suaminya Hana namanya Elkana. Ternyata Hana punya atau dimadu. Yaitu Penina. Ayat 7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Nah inilah tantangan berulang tahun demi tahun. Kok enggak beres-beres sih? Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, setiap kali ibadah tetap ibadah, tapi tetap mengalami sesuatu yang menyakitkan. Penina menyakiti hati Hana. Ini orang yang sangat dekat. Kalau boleh saya katakan, ini kan teman kongsiannya. Karena dua orang, suaminya satu kan, kongsi jadi.
dari yang paling dekat menyakiti Hana tiap hari, tahun demi tahun. Hana butuh kekuatan. Kalau nggak punya kekuatan, nggak akan mampu berdoa. Kalau nggak punya kekuatan, biasanya doanya minta apa, ibu-ibu? Nggak berani jawab, tolong Pak Arif wakilin. Biasanya kalau putus asa, doa sih doa, mintanya apa? Tuh udah mulai nyaut. Wakili ibu-ibu, biasanya minta apa? Minta baygon. Tetapi Hana punya kekuatan. Ini terbukti. Kenapa? Dia punya harapan. Dia minta anak, bukan minta mati. Nah inilah Roh Kudus. Tahun demi tahun, problem yang sama datang kok nggak habis-habis. Tetapi tahun demi tahun, Roh Kudus yang sama membangun kekuatan yang baru. Sehingga bahkan Hana tidak menjadi lemah. Dia mampu berdoa. Doanya bahkan meningkat dari berdoa. Kemudian bernazar, berjanji kepada Tuhan. Kemudian bernazarlah ia kepada Tuhan. Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu. Nah inilah manusia, hidupnya benar, kebait Allah, tetapi ada kesengsaraan. Bagaimana kuat menghadapi kesengsaraan, disakiti dengan orang yang sangat dekat. Kita bisa dan mampu, bahkan bukan cuma bertahan disakiti, mampu mengubah keadaan kalau ada Roh Kudus yang menguatkan kita. Nah, Hana dikuatkan sehingga dia berdoanya bukan doa seorang yang putus asa. Doa seorang yang punya harapan. Aku ingin punya anak dalam kondisi dia mandul. Memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini. Tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki. Maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Kalau doa ini bukan dari orang beriman, nggak mungkin dia bisa berdoa. Sebab udah jelas, Hana itu mandul, doa minta anak. Kalau dia nggak beriman, ngapain dia minta? Dia pasti beriman, ada Roh Kudus yang memberi dia kekuatan. Dan inilah kuncinya. Hana bukan cuma tahun demi tahun disakiti. Tahun-tahun berikutnya menjadi tahun-tahun yang menyenangkan. Sebab Hana kebait Allah mengantarkan baju efod, baju imam bagi anaknya yang bernama Samuel. Dari mana kekuatannya? Dari Roh Kudus. Sekarang dari mana perubahannya? Juga dari Roh Kudus. Dari yang mandul untuk punya anak. Bagaimana perubahannya? Kekuatan apa lagi yang kita butuhkan dari Roh Kudus? Kita akan lanjutkan kisahnya Hana ini dalam 1 Samuel 1 ayat 17 dan ayat 20. 1 Samuel 1 ayat 17 dan 20. Jawab Eli, pergilah dengan selamat. Dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Stop dulu Pak Arif. Saya tanya, Eli kan bilang, waktu Hana bilang, Tuhan mengabulkan, lu punya anak. Hana punya anak nggak langsung? Belum Pak. Kapan? Mesti nunggu dulu Pak. Nunggu berapa lama? Setahun. Kita baca ayat 20-nya. Makanya kadang-kadang kok sudah nggak memperhatikan ayat 20 nih. Ayat 20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Jadi bukan tahun depannya melahirkan loh. Tahun depannya mengandung. Ada waktu yang harus ditunggu lagi. Waktu dia berdoa, Eli langsung menjawab, tenang, Tuhan menjawab doamu. Kalau dia dengar gitu, dia pulang, saudara mungkin kalau jadi Hana, pulang langsung ke apotek, beli test pack. Ternyata negatif, bukan negatif COVID. Negatif nggak hamil. Saya yakin banting, Tuhan bohong. Ada waktu yang harus dinantikan. Dan kenapa Hana mampu menanti? Karena ada kekuatan dari Roh Kudus untuk menanti. Nah, saya yakin banyak di antara saudara. Kapan aku menanti? Penantian saudara akan jadi kenyataan kalau dia yang berjanji. Penantian saudara akan saudara nantikan dengan kekuatan kalau Roh Kudus ada dalam dirimu. Amin. Saya yakin banyak di antara kita menanti. Kapan ya terjadi perubahan? Itu pasti terjadi sebab Tuhan berjanji. Tetapi kalau dalam bahasa Indonesia, maka setahun kemudian mengandunglah Hana. Baru kemudian mengandung 9 bulan sekian melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi kalau kita baca dari New King James Version-nya, so it came to pass in the process of time. Ada waktu yang harus dijalani sebagai proses. Dan malam hari ini,
Kalau sudah sedang menjalani waktu itu untuk proses, kuatkan hatimu. Dan siapa yang berkata? Roh Kudus yang dalam dirimu. Kalau sudah malam hari ini menerima Roh Kudus, janji buat saudara mungkin sudah 5 tahun lalu atau 2 tahun lalu. Tapi mungkin jadi kenyataannya masih dalam proses of time. Masih ada waktu yang harus kita nantikan lagi. Hana nggak pernah tahu kapan waktunya, tetapi dia kuat menanti lewat proses waktu yang Tuhan tentukan. Dan pada saatnya Hana benar-benar mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Samuel. Inilah karya Roh Kudus. Dia memberi kekuatan kita menghadapi setan. Dia memberi kekuatan kita menghadapi tantangan dari tempat yang tidak terduga. Dan dia juga memberi kekuatan bagi kita untuk menanti berkatnya. Dia juga memberi kekuatan bagi kita untuk meraih berkatnya, yaitu mendapatkan anak seperti Hana, untuk merubah keadaannya. Nah, malam hari ini miliki semuanya. Jadi jangan bilang, Tuhan berikan aku kekuatan untuk menghadapi Filistin. Sampai tua aku cuman situasinya menghadapi Filistin. Kita harus mampu mengubah keadaan, bukan cuma tahan menghadapi keadaan. Dan dari mana semuanya itu? Kekuatannya dari Roh Kudus. Untuk bertahan, untuk berperang, untuk mendapatkannya, untuk menantikannya. Semua dari Roh Kudus. Dan malam hari ini, apapun situasimu, entah bertahan, entah berperang, entah menantikan atau mendapatkan, semuanya kekuatan itu datangnya dari Roh Kudus. Contoh lagi, menanti itu sesuatu yang berat. Tetapi kalau menanti dalam Roh Kudus, itu pasti jadi kenyataan. Walaupun waktunya kita tidak pernah tahu. Kita baca dalam perjanjian baru sekarang. Lukas 2 ayat 25-27. Lukas 2 ayat 25 sampai 27. Lukas 2 ayat 25 sampai 27. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Saudara baca di ayat 25-nya, ada seorang yang namanya Simeon. Di akhir ayat itu dikatakan, Roh Kudus ada di atasnya. Dan malam hari ini, Roh Kudus bukan cuma di atas kita sebagai api, Roh Kudus ada di dalam kita. Dan sebagai orang-orang yang percaya dan menerima Roh Kudus, dia juga menerima janji dari Tuhan. Janjinya apa? Ayat 26. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan cuma memberi kekuatan, tapi dia juga memberi janji. Dan janji itu kita nantikan dengan kekuatan yang dari mana? Dari Roh Kudus. Makanya mutlak kita harus menerima Roh Kudus. Kalau enggak, saudara hidup enggak akan punya pengharapan, sebab enggak ada janji. Kita hidup ini karena apa sih? Karena bagaimana kuat? Karena kita menerima janji. Seorang suami, seorang istri, seorang anak, kenapa punya kekuatan? Ada janji yang diharapkan. Janji datang dari mana yang membuat kita kuat? Dari Roh Kudus. Bagaimana untuk mendapatkannya? Kekuatannya dari Roh Kudus. Bagaimana untuk menantikannya? Kekuatannya dari Roh Kudus. Dan malam hari ini, Roh Kudus harus kita terima. Sebab kalau tidak, kita akan putus asa. Enggak ada lagi yang kita harapkan, enggak kuat kita menghadapinya, dan enggak ada yang kita nantikan, sehingga tujuannya hanyalah sebuah kematian. Dan ini saya ajak anak-anak Tuhan, tidak ada yang seperti ini. Anak-anak Tuhan harus seperti Simeon, dipenuhi oleh Roh Kudus, terima janji, dan menantikan janji itu. Dijanjikan kamu pasti ketemu Mesias. Kapan? Enggak pernah tahu. Tetapi di ayat 27, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Kalau hidupnya dituntun oleh Roh Kudus, datang ke bait Allah, timingnya, waktunya pas. Pada saat Yesus dibawa ke bait Allah untuk diserahkan. Dan berjumpalah dengan Simeon. Tuhan bisa mengatur segala sesuatu. Tuhan memberikan janji yang besar. Dia mengatur waktunya. Tapi bagaimana agar kita kuat menanti dalam waktu yang mungkin bagi kita sulit bahkan mustahil. Kalau ada Roh Kudus yang menguatkan kita dalam penantian. Malam hari ini mungkin penantian sudah harus berlanjut. Saya nggak nakut-nakuti. Mungkin harus berlanjut 1 minggu, 2 minggu, 1 tahun, 2 tahun seperti Hana. Tetapi kita akan menantikan dengan kekuatan dari Roh Kudus. Seperti Simeon. Akhirnya yang dinantikan itu jadi kenyataan. Nah, contoh lagi yang sangat umum.
Kejadian 17 ayat 17. Inilah orang kalau nggak punya kekuatan dari Roh Kudus yang terus-menerus menanti, akhirnya seperti ini. Kejadian 17 ayat 17. Kejadian 17 ayat 17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Abraham terima janji bakal punya anak. Menanti. Janjinya dapat di umur 75, itu pun udah telat. Tunggu 76, ulang tahun, dia ulang tahun makin capek. Niup lilinnya bayangin umur 80 lilin. Ujung-ujung. Belum punya anak juga. Sarah ulang tahun sama, umurnya beda 10 tahun kan. 80 sekian. Kapan ini? Pada saat dikasih tahu, tahun depan udah punya anak. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mulai. Exhausted seperti si Daud. Perang lagi. Ini nunggu lagi. Kapan? Dikasih tahu, tahun depan deh. Padahal udah dipastikan. Karena lelahnya, Abraham tertawa. Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Penantian yang panjang tanpa kekuatan dari Roh Kudus membuat kita akan seperti Abraham. Dan Abraham manusia yang imannya kadang-kadang bisa goyah. Dan malam hari kalau Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, dia akan menopang kita. Tadi saya menerima kesaksian ada seorang ibu yang udah punya anak 4, anaknya cowok semua. Pengen punya anak cewek. Usianya sudah 41. Dia nanya, Pak masih bisa nggak? Saya bilang, ya Sarah 90 kan lu baru separohnya, belum ada. Dia masih nanya, iya Pak, andai kata hamil lagi, lah kalau anaknya cowok lagi gimana? Ya minta lagi. Menanti, kuat-kuat aja loh, ngempanin anak. Dia bilang, Pak doain loh, saya doain dalam nama Yesus. Kau segera punya anak, seorang wanita. Dan diberkati Tuhan. Belum hamil, saya bilang, anak yang perempuan. Beneran. Mengandung, problem lagi, udah melahirkan umur 42 katanya. Wah ini mesti sesar, mesti apa. Saya katakan, dalam nama Yesus, Sarah dulu waktu ngelahirin gak sesar. Pokoknya patokannya Sarah. Sarah bisa, lo bisa. Sekali lagi gua tepok dalam nama Yesus, kayak istilahnya Pak Tony. Lahir sehat, normal. Seorang anak wanita yang melengkapi kebahagiaan. Amin. Mungkin menurut saudara gak lumrah punya anak umur 42. Tapi kalau harus menanti seperti itu. Nantikan. Kuat gak? Kalau ada Roh Kudus, dia yang memberi janji, janjinya besar, dia yang memberi kekuatan, kekuatannya juga besar. Amin? Bukan dengan kekuatan kita. Kita untuk berperang gak mampu, untuk nunggu juga gak mampu, untuk berdoa juga tidak mampu. Tetapi kalau ada Roh Kudus, dia memberi kita kekuatan. Sebagai penutup, Sakaria 4 ayat 6. Ini sebelum Matius sebelumnya Maleakhi dan Sakaria. Sakaria 4 ayat yang ke-6. Sakaria 4 ayat yang ke-6. Sakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Inilah perkataan Tuhan. Kamu pakai kekuatanmu, kamu pakai kemampuanmu, enggak bakal bisa. Makanya Tuhan berkata, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, kepada anak Tuhan, kepada hamba Tuhan. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan. Kekuatan siapa? Kekuatan manusia. Seperkasa Daud pun enggak bisa, sekuat siapapun enggak akan bisa. Melainkan dengan rohku. Roh Kudus yang memberi kekuatan. Dan dia pasti mampu. Dan kita pasti mampu. Dan semua anak Tuhan pasti mampu. Ya kita apalagi hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Kalau bukan dengan kekuatan Tuhan menumpangkan tangan. Sebuah kesaksian, sedikit kesaksiannya. Salah seorang diaken kita menumpangin tangan. Ada seorang. Dan kita nggak pernah tahu siapa yang kita tumpangin tangan. Nggak bakal bisa pilih-pilih. Ini aman nih, nggak ada kuasa gelap nih. Semua harus tumpangin tangan. Ada seorang diaken menumpangin tangan. Tiba-tiba pada saat dia menumpangkan tangan, kedengeran suara jelas. Pretek, pretek, pretek. Waduh ini jangan-jangan patah tulang nih. Tetap didoakan,
Ternyata orang itu punya sesuatu ya, yang ada pegangan lah, entah itu kuasa gelap atau apapun bentuknya, dan pasti dilepaskan. Tetapi begitu beres, istrinya kakinya bengkak, anaknya tiba-tiba punggungnya sakit. Kalau tahu tiap tahun kayak gini, Pak Hendra masih mau menumpangi tangan lagi enggak? Dengan kekuatan Roh Kudus kita mampu. Waktu ketemu saya, ini gimana? Saya bilang, dalam nama Yesus sembuh. Lagi-lagi tepok. Doa nggak usah panjang-panjang, dengan kekuatan Roh Kudus. Banyakan orang doa tuh dengan kekuatannya. Saya kadang-kadang kesian kalau lihat orang doa ngeden. Saya bilang, waduh ini ambayin lama-lama nih kalau doa ini. Muat teriak, itu doa dengan kekuatannya. Saya doa santai dengan kekuatan Roh Kudus kok. Jadi bukan saya yang ngeden, Roh Kudus. Dan Roh Kudus nggak perlu ngeden, kekuatannya lebih. Dalam nama Yesus sembuh. Seketika langsung, kenapa enak? Sembuh. Nah itulah Roh Kudus. Kalau saya mesti ngeden dan 30-40 diaken semuanya diganggu, kan gua ngedennya nggak habis-habis. Bisa pembukaan 5 nanti nih. Jadi saya, bukan dengan kekuatan kita. Saudara menanti, gak kuat. Bukan dengan kekuatanmu. Penantian kita dengan kekuatan Tuhan. Saudara mengalami musuh yang terus berulang seperti Filistin. Kok datang lagi. Kalau saudara baca kisahnya Daud, Goliat hilang. Ada lagi yang musuh Filistin yang jarinya semua 6. Ada lagi musuh yang senjatanya aneh dan sebagainya. Kok datang lagi? Kita tidak akan lelah menghadapi peperangan, menghadapi musuh yang tidak terduga, menghadapi penantian-penantian yang panjang. Kita akan mampu. Dan penantian yang panjang bukan untuk melelahkan atau menyusahkan. Penantian yang panjang adalah untuk mendewasakan kita. Seperti siapa? Yusuf dapat janji jelas bakal jadi raja. Menanti berapa lama? 13 tahun. Gimana dia bisa kuat? Dia penuh dengan Roh Kudus. Dan malam hari ini, kalau kita penuh dengan Roh Kudus, peperangan esok kita hadapi. Penantian esok kita juga akan nantikan bersama dengan dia. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Arif. Kita akan masuk dalam doa. Siapkan diri saudara. Kita mutlak membutuhkan baptisan Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus dalam pribadi kita, agar peperangan atau penantian, kebutuhan atau apapun yang harus kita hadapi, bukan dengan kekuatan kita lagi, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus. Saya undang hamba-hamba Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami hamba-hamba-Mu Tuhan, tanpa Roh Kudus-Mu, melayani adalah pekerjaan yang melelahkan. Tetapi dengan Roh Kudus-Mu, pelayanan adalah pekerjaan yang penuh dengan sukacita. Sebab kami, tiap jamahan yang kami lakukan, bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus. Dan tiap jamahan, doa yang kami berikan tidak akan sia-sia. Sebab Roh Kudus akan tercurah bagi setiap anak-anak-Mu. Dan anak-anak-Mu mengalami pengalaman-pengalaman pribadi. Mereka menerima kekuatan untuk menghadapi peperangan, untuk menghadapi penantian, untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Urapi kami satu persatu dan pagari kami. Kami laksanakan tugas kami di dalam urapan Tuhan Yesus. Hamba-hamba Tuhan, layani seluruh jemaat. Dan seluruh jemaat siapkan dirimu agar Roh Kudus yang memberi kekuatan itu hadir dalam kehidupan. Terima kasih Yesus. Tidak ada yang Tuhan lewatkan. Roh Kudus hadirlah. Sebab setiap anak-anak membutuhkan kekuatan ekstra untuk menghadapi dunia ini, untuk menghadapi si jahat, untuk menantikan apa yang mereka dambakan, bahkan menantikan apa yang Tuhan sudah janjikan. Roh Kudus, hadirlah dalam kehidupan anak-anak. Apapun yang kau hadapi, engkau mampu terus berperang. Apapun yang kau nantikan, sekalipun menurut dunia sudah tidak layak dinantikan, engkau mampu menantikan dan mendapatkannya di dalam nama Yesus. Roh Kudus,
penuhi mereka. Kuasa Tuhan memenuhi anak-anak-Mu ini Tuhan, sehingga menjalani kehidupan ini bukan menjadi lelah, tetapi terus diperbaharui kekuatan mereka dalam nama Yesus. Apapun yang kau hadapi saat ini, entah peperangan atau penantian, Roh Kuduslah yang memberi kekuatan dari dalam dirimu. Engkau pasti mampu, sebab Roh Kudus kekuatannya tidak terbatas. Bukan dengan kekuatan, tetapi kekuatan Roh Kudus. Dia hadir memenuhi engkau. Esok tantangan boleh datang, tetapi engkau selalu siap berperang dan selalu menikmati kemenangan. Jangan takut. Roh Kudus hadir. Dari dalam dirimu ada kekuatan yang besar yang menyertai perjalanan hidupmu, yang menyertai setiap peperangan dan penantian. Jangan takut. Roh Kudus itu ada di sini. Dia siap memimpin langkahmu. Dia siap memberi kekuatan yang baru. Apapun yang harus kau hadapi, engkau menjadi pemenang saat ini dalam nama Yesus. Roh Kudus, jamah anakmu. Apapun yang kau jalani, engkau tetap kuat. Sekalipun situasi berulang, kemenanganmu akan terus berulang. Tuhan berkati anakmu. Dalam setiap langkah, engkau tidak akan menjadi lelah. Sebab kekuatan yang dari Roh Kudus itu terus mengalir. Bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan kemampuan, tapi dengan kekuatan Roh Kudus. Terus melangkah. Jangan takut. Roh Kudus hadir dalam hidupmu. Engkau mampu melangkah dan terus melangkah. Apa yang kau nantikan, terus nantikan di dalam Dia. Pasti engkau dapatkan, sebab Roh Kudus memberikan kekuatan. Engkau tidak akan menertawakan janji Tuhan. Itu pasti terjadi. Dan engkau dikuatkan untuk menantikannya. Engkau dikuatkan untuk mendapatkan apa yang Dia janjikan. Menghadapi peperangan, engkau menjadi pemenang. Masa muda dan hari depanmu, Tuhan yang tuntun dengan kekuatannya. Engkau tidak akan terjatuh. Peperangan boleh datang, engkau terus menjadi pemenang. Engkau demi langkah adalah kepastian yang dari Tuhan. Terima kasih Yesus. Jangan biarkan mereka, anak-anak Tuhan, menikmati sukacita yang sempurna. Dalam nama Yesus, kekuatan yang baru. Dia mencurahkan berkat-Nya. Apa yang harus kau hadapi, kekuatan Roh Kudus itu sempurna. Menopang hidupmu dalam nama Yesus. Masih banyak yang harus kau hadapi, tetapi engkau tidak akan menjadi lelah. Engkau selalu menjadi pemenang. Dan apa yang kau nantikan selalu kau dapatkan. Bukan penantian yang sia-sia. Pasti engkau akan mendapatkannya. Sebab langkahmu dituntun oleh Roh Kudus, dalam janji Roh Kudus, dan dalam kekuatan dari Roh Kudus. Engkau mendapatkan yang terbaik. Kesaksian-kesaksian baru akan kau alami lewat jamahan Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus, kekuatan Roh Kudus. Yesusku, jamah anakmu Tuhan. Apa yang harus kau hadapi tidak akan membuat engkau lelah, sebab Roh Kudus menguatkan kau. Topang mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Anak-anak yang masih muda ini menikmati sukacita. Sekalipun peperangan datang, engkau selalu menjadi pemenang. Tuhan menjamah engkau dengan Roh Kudus-Nya, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, menjadi pribadi yang baru yang penuh dengan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Dia akan Yopi akan memimpin doa. Dan saya terus mendoakan saudara masing-masing. Dalam nama Yesus, terimalah Roh Kudus yang saat ini hadir. Buka hatimu agar Roh Kudus itu memasuki seluruh kehidupanmu. Percaya dan yakin bahwa Dia hadir untuk menolong kamu. Apa yang kamu doakan saat ini, Dia mendengar. Dan Dia tahu setiap masalahmu, sehingga kamu akan ditolong. Terima Dia, jangan takut. Yakin dan percaya saat ini Dia hadir untuk memasuki kehidupanmu, untuk menolong kamu. Apapun yang kamu doakan saat ini, Dia mendengar dan Dia pasti menolong kamu dan memberikan kekuatan setiap masalah yang kamu hadapi, sehingga kamu mengalami kemenangan demi kemenangan. Jangan takut, percaya
yakin dan terima dia saat ini, karena dia hadir untuk menjamah kamu. Dan inilah kesempatan bagi kamu untuk menerimanya dan percaya dan yakin kuasa itu dapat kamu miliki ketika Roh Kudus kamu terima. Roh Allah itu, Roh kebenaran, Roh penolong yang akan memimpin hidupmu sehingga hari depanmu penuh dengan harapan, harapan yang pasti, harapan yang menuju kepada kemenangan. Bahkan mujizat kamu alami ketika kamu menerima Roh Kudus, dan Roh Kudus itu tinggal diam di dalam hatimu sepanjang kehidupanmu, sehingga langkah-langkahmu menuju kepada langkah-langkah yang berkemenangan. Percaya dan yakin ketika kamu menerima Roh Allah, kamu diberkati Tuhan. Kamu diarahkan jalanmu kepada jalan yang penuh dengan kemenangan. Terima dia saat ini. Di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan nyata dalam hidupmu. Apa yang kamu minta, yakin dan percaya. Ketika kamu memiliki Roh Allah, tidak ada perkara yang mustahil. Kamu akan menerima segala pertolongan yang ajaib, yang mungkin kamu dulu hanya mendengar orang ditolong dengan mujizat Tuhan. Hari ini ketika kamu menerima zaman Roh Kudus, ketika kamu diisi oleh Roh Kudus, maka mujizat itu akan menjadi nyata di dalam kehidupanmu. Terima dia saat ini, yakin dan percaya bahwa Roh Kudus hadir untuk memberkati kamu. Terimalah dia, percaya dan yakin. Jangan takut, jangan bimbang, karena Roh Kudus benar-benar akan menjadi penolong. Roh Kudus akan memberikan kekuatan di dalam kamu menanti segala jawaban Tuhan, dalam kamu menanti segala pertolongan Tuhan. Jangan bimbang dan jangan takut. Peganglah janji Tuhan. Janji Tuhan itu akan memulihkan kehidupanmu dengan satu kekuatan yang baru. Kalau kamu menerima Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan terus memimpin kamu, menolong kamu, dan mengarahkan kamu kepada jalan yang sudah Tuhan siapkan, yaitu jalan yang sesuai dengan rencana Tuhan. Terima dia saat ini, dan biarlah dia bertahta di dalam hatimu, sehingga kamu akan terus diberikan kekuatan di dalam menghadapi setiap masalah apapun, segala kesulitan yang kamu hadapi setiap hari. Roh Kudus akan memberi kekuatan, kekuatan yang senantiasa baru setiap hari, sehingga kamu tidak putus asa, tetapi kamu akan tetap kuat, bahkan berujung kepada kemenangan dan mujizat yang nyata itu kamu nikmati di dalam kehidupan kamu. Langkah demi langkah, kemenangan demi kemenangan akan menjadi milikmu ketika kamu menerima Roh Kudus. Terima dia saat ini dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Tuhan dinyatakan, sehingga kamu bukan hanya mendengar kuasa Tuhan, tapi kamu juga akan menerima dan merasakan mujizat Tuhan di dalam setiap langkah hidupmu. Janji Tuhan sungguh pasti. Tidak ada hal yang mustahil bagi dia, karena dia adalah Allah, Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup menolong kamu. Tidak ada perkara yang sulit. Janji Tuhan sungguh nyata. Dan Tuhan Yesus, Roh Kudus itu, ketika kamu memiliki setiap jamah mereka dengan Roh jam, Kudus, setiap jalan Engkau kuat diberikan kemenangan, dan Engkau mendapatkan apa yang Engkau nantikan dalam nama Yesus. Roh Kudusnya ada di sini, memenuhi Engkau. Dia ada dalam dirimu. Janjimu Tuhan memenuhi hati mereka, dan kenyataan itu ada di tangan mereka. Sekalipun harus menanti seperti Hana, Engkau tidak akan goyah, Engkau tidak akan lelah. Sekalipun harus berperang seperti Daud, Engkau tidak akan lelah. Sekalipun harus menghadapi musuh seperti Paulus, Engkau tidak akan takut dan tawar hati. Tuhan menolong Engkau, Tuhan menyertai Engkau. Anak-anakmu Tuhan, jamah mereka satu persatu. Tidak ada yang Tuhan biarkan. Tuhan menjawab mereka, Tuhan memberkati mereka di dalam nama. Apa yang kau nantikan jadi kenyataan.
karena Roh Kudus yang menjamah engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Peperangan pergumulan telah datang. Engkau tidak akan lelah sebab engkau selalu menang. Dia yang menolong engkau dengan Roh Kudusnya. Dia yang menolong engkau untuk melihat janjinya dan menerima janjinya. Dia juga yang menolong engkau untuk meraihnya, mendapatkannya, menantikannya. Berkat Tuhan dinyatakan bagi hidupmu. Jangan takut. Sebesar apapun pergumulanmu, Dia memberi kekuatan yang baru. Kekuatan Roh Kudus lebih besar. Dia ada di dalam dirimu. Bukan dengan kekuatanmu engkau berperang. Bukan dengan kekuatanmu engkau menantikan. Kekuatan Roh Kudus membawa engkau untuk meraih semua yang Dia janjikan. Dalam nama Yesus, janjinya sempurna, dicurahkan bagi engkau satu persatu. Jangan lelah dan jangan ragu dan jangan takut. Terima kasih Yesus, setiap anak-anakmu menerima jamahan dari Tuhan. Yesus, jamah anak-anakmu Tuhan. Apapun tantangan yang harus kau hadapi, engkau selalu menang dalam peperanganmu. Dan apa yang Tuhan janjikan menjadi pusatnya. Terima kasih Yesus. Curahkan Tuhan, curahkan Roh-Mu bagi mereka satu persatu. Mereka butuh kekuatan. Tanpa Engkau mereka tidak akan mampu ya Tuhan. Tetapi bersama dengan Engkau, mereka pasti mampu. Dalam nama Yesus, apa yang kau doakan, apa yang kau nantikan, engkau dapatkan. Jangan lelah, jangan menertawakan janjinya seperti Abraham. Engkau terima apa yang Dia janjikan, nyata dan sempurna dalam nama Yesus. Engkau diberkati oleh Roh Kudus. Apa yang kau nantikan, engkau dapatkan. Nantikan itu, Dia pasti berikan. Dia pasti berikan. Seperti yang Dia janjikan, tidak akan dikurangi. Janjinya sempurna. Dan apa yang kau terima adalah kesempurnaan dalam nama Yesus. Terima berkat hari depan, kehidupan, segala sesuatunya ada dalam rancangan Tuhan. Terus nantikan apa yang Tuhan janjikan. Terus hadapi peperanganmu. Engkau pasti akan menang bersama dengan Dia. Siapa yang belum ditumpangi tangan bisa angkat tangan. Siapa yang belum menerima penumpangan tangan? Siapa yang belum menerima penumpangan tangan? Ada di sisi belakang hamba Tuhan. Tuhan Yesus, curahkan Roh Kudus bagi mereka. Pribadi lepas pribadi, punya pengalaman. Kemenangan itu nyata bagi engkau. Apa yang Tuhan janjikan, Dia tahu waktunya, Dia punya kekuatannya, dan kau pasti mendapatkannya. Sebab pribadi yang berjanji itu ada dalam dirimu, memberikan janjinya, memberikan kekuatannya, dan menjadikan itu nyata dalam hidupmu. Nantikan itu dalam nama Yesus. Di dalam kekuatannya, engkau mampu mendapatkannya. Jangan ragu, terima berkatnya di dalam nama Yesus Kristus. Tiap anak-anakmu Tuhan yang berdoa, Tuhan yang menjawab, Tuhan yang menggenapi. Jangan biarkan mereka Tuhan menghadapi semua tantangan, bukan dengan kekuatanmu, tetapi dengan kekuatan Tuhan kau pasti mampu meraih semua berkat-Mu, memenangkan semua peperangan, berjalan dalam tuntunan Tuhan. Apa yang kau nantikan, Dia jawab engkau. Engkau tidak akan takut menghadapi situasi apapun. Engkau menjadi pemenang dalam nama Yesus. Dia berikan apa yang kau nantikan. Roh Kudus ada di sini. Dia pribadi yang tahu kebutuhanmu. Dia pribadi yang menjawab doamu. Setiap penantianmu akan berubah menjadi kenyataan kemenangan. Dia tidak akan meninggalkan kau. Di dalam nama Yesus Kristus, terima berkatnya. Terima berkatnya. Terima kasih Yesus. Roh Kudus, curahkan berkat bagi anak-anakmu Tuhan. Apa yang kau hadapi Tuhan sangat tahu. Musuh boleh berulang datang, musuh boleh silih berganti. Kepastiannya adalah engkau menjadi pemenang. Jangan lelah, bukan dengan kekuatanmu. Kekuatan Roh Kudus membawa engkau mampu untuk memerangi semua musuhmu, menantikan semua janji yang Dia berikan secara pribadi bagi engkau. Menghadapi situasi yang paling tidak terduga, engkau dimampukan oleh Dia, engkau ditopang oleh Dia dengan tangannya yang kuat. Engkau raih berkatnya, engkau perangi musuhmu. Janji Tuhan dinyatakan di dalam nama Yesus. Apa yang kau nantikan, Dia atur waktunya dan Dia tepati janjinya. Jangan ragu, terus nantikan peperangan, terus perangi itu. Engkau adalah pemenang, bukan dengan kekuatan, tetapi kekuatan Roh Kudus. Curahkan ya Tuhan, curahkan bagi mereka. Siapa lagi yang belum ditemani tangan? Terima kasih Yesus.
jamah mereka satu persatu, pribadi lepas pribadi, menikmati kuasa-Mu nyata bagi mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan. Saya undang hamba-hamba Tuhan untuk maju ke depan. Saat ini, saya mau berdoa bersama dengan hamba-hamba Tuhan untuk peperangan dan pergumulan apapun yang ada dalam hidupmu. Entah peperangan menghadapi gangguan kesehatan, gangguan ekonomi, atau gangguan apapun. Angkat tanganmu. Saya bersama hamba-hamba Tuhan di sini. Tuhan Yesus, Engkau lihat tangan-tangan yang diangkat. Tanpa Roh Kudus-Mu, sekuat Daud sekalipun kami akan menjadi lelah. Tetapi dengan Roh Kudus menguatkan mereka Tuhan. Dalam peperangan mereka tetap mampu maju berperang. Dan mereka menjadi pemenang karena Roh Kudus yang memberi kekuatan bagi kami untuk mengalahkan musuh-musuh kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kuasa-Mu tersalur bagi mereka. Turunkan tanganmu. Sekarang, siapa yang dalam penantian? Menanti pemulihan rumah tangga, menantikan keturunan, atau menantikan berkat, bisa naikkan tangan. Apapun yang kau nantikan. Mungkin dunia mengatakan itu mustahil. Hana sudah mengalaminya bersama dengan Roh Kudus. Simeon sudah mengalaminya. Saudara menantikan bukan dengan kekuatan. Yesus, kau lihat tangan-tangan yang diangkat. Apapun yang mereka nantikan, sebesar apapun penantian mereka, Tuhan tahu caranya menggenapi janji-Mu. Berikan janji-Mu ya Tuhan bagi mereka. Bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Mereka mendapatkan jawaban. Kepuasan dari Roh Kudus nyata bagi mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan-Mu. Tuhan menjawab kita semuanya. Saya undang kita bangkit bersama-sama. Nyanyikan pujian ini bersama-sama. Dan kami malam hari ini mendapatkannya di dalam Kau ya Tuhan. Bersyukur Tuhan, dan terus bersyukur menyembah Engkau. Lalu ku bersyukur menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah penyembahan kami. Apa yang kami nantikan, kami dapatkan. Apa yang harus kami hadapi dalam peperangan, kami menjadi pemenang. Karena bukan dengan kekuatan kami, tetapi oleh Roh-Mu ya Tuhan. Yang memberikan kami kekuatan untuk berperang. Yang memberikan kami kekuatan untuk bertahan. Yang memberikan kekuatan bagi kami untuk berdoa. Dan yang memberikan kekuatan bagi kami untuk menantikan. Dan semuanya kami dapatkan. Sebab Engkau adalah Allah yang adil. Allah yang berkuasa. Allah yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus. Dan kami terima kegenapan janji-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Sampai jumpa esok dalam ibadah pagi dan malam harinya. Amin. Berkat dan kekuatan yang baru telah kita terima melalui penumpangan tangan dan firman-Nya pada malam hari ini. Dan kini saatnya kita memberi untuk kerjaan Tuhan. Sambil kita angkat pujian. Tiada ku ragu lagi.
Yesus. Sahabatku, penolong dalam hidupku, ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya pada Yesus, Yesus. Mari kita bangkit berdiri, saudara. sahabatku, penolong dalam hidupku, ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya pada. Bagi setiap orang percaya. Bagi setiap orang yang percaya pada. Bagi setiap orang percaya. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Segala puji hormat syukur kepada Engkau ya Allahku. Berkat lawatan akan firman-Mu, sehingga kami tidak ragu untuk mengikut Engkau. Karena Roh Kudus sudah Kau curahkan bagi setiap kami. Karena Roh Kudus akan memimpin kami, meneguhkan setiap kami. Sehingga kami tidak menjadi letih lesu, tetapi kami boleh menerima kekuatan, pertolongan, perlindungan nyata ada terjadi bagi setiap kami. Berkati seluruh pelayan-Mu ya Tuhan, untuk kami menikmati berkat lawatan firman-Mu, di mana Allah sudah menyertai hamba-Mu, Ketua Sinode kami, Bapak Pendeta Andi Santoso. Kuasa penyertaan Allah selalu Kau nyatakan dalam kehidupannya. Aktivitasnya, kegiatannya, pelayanannya kepada Tuhan, selalu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan di atas segala-galanya. Berkati Mama Ibu Gembala kami, Mama Maria Santoso, jaga lindungi, sertai Tuhan, berkati dengan kesehatan tubuh yang sempurna, bersama seluruh keluarga, bersama seluruh hamba-hamba-Mu, bersama seluruh pelayan-Mu, untuk kami tetap setia, mengiring kepada Tuhan, untuk tetap melaksanakan tugas pelayanan kami, dengan tetap terarah, tertuju, terfokus, hanya kepada Tuhan Allah yang kami sembah. Terima kasih untuk berkat lawatan-Mu, senantiasa baru bagi kami semua, di mana kami boleh memasuki hari ini berkenan dengan pencurahan Roh Kudus pada hari yang ke-9. Dan siapkan kami kembali Tuhan, untuk besok kami boleh memasuki pencurahan Roh Kudus untuk masuki hari yang ke-10. Bila berkat Allah nyatakan, curahan Roh Kudus luar biasa terjadi bagi setiap jemaat-Mu. Kami juga berdoa untuk pembangunan gereja-Mu di PIK 2. Dan intinya permohonan doa kami selalu Kau nyatakan, Tuhan yang sudah memulai, Tuhan pasti akan menyelesaikan segala sesuatunya. Karena Tuhan sudah mengatur demikian rupa, menetapkan segala sesuatunya, sehingga kami boleh menikmati tempat yang baru. Karena di tempat itulah Tuhan, sorak-sorai kemenangan, jemaat berhimpun, dan akan banyak jiwa-jiwa untuk boleh dimenangkan bagi kerajaan surga. Bangsa dan negara kami serahkan semua dalam penyertaan-Mu, berkati bahkan seluruh pemimpin. Biarlah para pemimpin kami untuk hidup takut akan Tuhan, sehingga kami sebagai orang percaya boleh dapat tetap beribadah dengan berkat dan penyertaan Tuhan. Demikian juga Kau berkati seluruh jemaat-Mu yang pada malam hari ini telah mengulurkan tangannya untuk memberikan persembahan ucapan syukur kepada Engkau. Tuhan yang menguduskan, Tuhan yang membalas dengan pelipat kali ganda, sehingga umat-Mu tidak kekurangan, tetapi dicukupkan dalam semua perkara. Kami bersyukur kami sudah menerima berkat firman, dan sebentar kami meninggalkan ruang ini untuk menuju kami ke rumah masing-masing. Persiapan kami kembali Tuhan untuk boleh besok memasuki pencurahan Roh Kudus pada hari yang ke-10. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa berkat yang datang dari Allah yang ada di surga. Cinta kasih yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai kekal, bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Terima kasih.
Selamat pulang, Tuhan memberkati kita semua.